Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang visi, misi, dan juga kapan waktunya kita siap untuk menikah. Jadi pertanyaannya, di sini kira-kira apa sih pentingnya visi dan misi dari pernikahan itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai visi dan misi. Jadi ada sebuah analogi ya. Diibaratkan keluarga itu adalah sebuah perahu yang berjalan di tengah lautan. Visi misi itu apanya? Visi misi itu nakodanya. Jadi kalau misal kita tuh mau menikah terus nggak punya visi misi, bisa dibayangkan kan kehidupan pernikahan kita bakal terombang-ambing. Ya betul nggak? Ya. Jadi saya dulu memantapkan hati untuk menikah itu setelah saya tahu bahwa menikah itu ternyata butuh persiapan yang luar biasa panjang ya. Salah satunya adalah persiapan visi misi gitu. Kalau misalnya ditanya visinya apa, ya saya dulu, ini singkatnya aja ya. Ya saya dulu kepengennya membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya, di atas nilai-nilai keislaman dan menjunjung tinggi sunnah Rasul. Ya, intinya seperti itu. Ya, sedangkan misi itu apa saja sih yang harus dilakukan untuk bisa mencapai visi yang diinginkan gitu kan. Nah, janganlah kita menikah karena pengen, janganlah kita menikah karena oh temanku udah, yang lain sudah pada nikah, aku kok belum. Janganlah kita menikah karena sekarang kan lagi tren ya nikah muda gitu. Jangan ya. Jadi kalau misal kita masih belum punya visi misi membangun sebuah keluarga, ya lebih baik perdalam dulu ilmu tentang pernikahan gitu. Karena ilmu tentang pernikahan itu adalah ilmu yang luas ya. Ibaratnya kalau misal ada perguruan tinggi mungkin yang membuka jurusan tentang pernikahan, mungkin SKS-nya bakal luar biasa banyak gitu ya. Intinya seperti itu. Lalu kemudian kapan sih seorang perempuan itu dikatakan siap menikah gitu kan? Ini yang saya rasakan ya, maksudnya ini adalah yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri ya. Menurut saya, seorang perempuan dikatakan siap menikah itu apabila yang pertama, dia siap menerima. Menerima apa? Banyak yang harus diterima ya. Menerima pasanganmu, menerima keluarga pasanganmu, ya. Yang notabene pasanganmu dan keluarganya itu adalah orang-orang yang baru untuk kamu, ya. Dan itu nggak mudah loh beradaptasi dengan orang baru, ya. Lalu kemudian yang kedua, menerima kondisi rumah tangga kamu gitu. Jadi jangan dibayangkan menikah itu isinya happy-happy terus, walaupun iya ya, maksudnya saya selama menikah alhamdulillah, mungkin karena usia pernikahan saya juga masih muda ya, masih 1 tahun, tetapi alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa ya ketika saya sudah menikah gitu ya. Tapi perlu dipersiapkan bahwa tidak melulu menikah itu hanya senang-senang gitu. Tidak melulu menikah itu hanya romantis-romantis gitu. Ada banyak sekali proses yang harus dilalui ya. Salah satunya adalah proses adaptasi. Sekali lagi proses adaptasi itu mungkin bagi beberapa orang mudah, bagi beberapa orang tidak semudah itu gitu. Dan itu benar-benar membutuhkan mental yang kuat. Dan menikah itu sekali kita bilang iya saya siap menikah, udah kita nggak bisa mundur lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti udah akad, ketika nanti udah akad dan bilang sah gitu, terus habis gitu kitanya aduh aku harus apa ya, aduh gimana ini kayak gitu. Jadi bingung-bingung gitu loh ya, nggak tahu harus berbuat apa gitu, nggak tahu kewajiban istri itu apa, nggak tahu hak-hak istri itu apa gitu ya. Itu yang bahaya gitu kan. Nah yang selanjutnya selain kita menerima kondisi pasangan, menerima kondisi rumah tangga kita itu harus merelakan apa maksudnya ya, merelakan otoritas kita terhadap diri sendiri ya. Artinya kalau kamu sudah memutuskan untuk menikah, maka kamu harus siap untuk diatur ya. Diatur bukan ini ya, bukan dalam artian negatif ya, maksudnya ya kan kewajiban seorang istri itu kan adalah taat kepada suami ya kan. Sedangkan kita waktu kita masih single, waktu kita masih jomblo ya,
waktu kita masih jomblo, kita bisa itu memutuskan membuat keputusan untuk diri kita sendiri tanpa harus bertanya selain kepada kedua orang tua atau wali ya, yang jelas maksudnya untuk keputusan-keputusan kecil itu kita bisa membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Sedangkan kalau misal kita nanti sudah menikah, segala sesuatu itu harus atas ridho suami. Kalau suami nggak ridho, bahaya gitu. Sebenarnya sama seperti sebelum menikah ya. Ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah gitu. Jadi kalau misal orang tua nggak ridho, ya Allah berarti nggak ridho. Nah kalau misal nanti kalian sudah menikah, sudah berpindah ya, tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri itu sudah berpindah ke suami gitu. Jangan sampai ketika kita sudah menjadi seorang istri ya, kita malah istilahnya malah nambahin dosanya suami gitu, gara-gara kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi sama suami gitu ya. Jangan sampai. Itu sih itu tadi 3. Oh iya, terus habis itu selanjutnya ya, kita disebut siap menikah ketika kita sudah tidak lagi memikirkan diri sendiri ya. Jadi istilahnya saya berikan contoh saja ya, seperti cerita saya di podcast yang sebelumnya ya. Saya dulu ada titik balik ya, dimana saya sadar, oh saya tuh punya saudara, oh saya itu anak pertama, saya harus menjadi contoh untuk adik-adik saya, seperti itu. Terus kemudian saya juga memikirkan saudara-saudara yang lain gitu. Maksudnya hidup saya itu tidak sekedar memenuhi kebutuhan saya sendiri gitu. Kita sudah bisa berpartisipasi meskipun dalam bentuk kecil ya, sekecil apapun itu, berpartisipasi untuk keluarga kita, untuk masyarakat di sekitar kita. Intinya kita tuh memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak di sekitar kita. Jadi kita sudah nggak lagi, pokoknya aku mau ini harus keturutan ini gitu. Jadi ya seperti itulah, lebih banyak memberi daripada meminta. Intinya seperti itu ya.